Hai guys, jumpa lagi dengan saya Erni Prayesti Utami di channel 5 dalam acara Kupas Tuntas Sampai Bundas. Kali ini kita akan melanjutkan 4 tokoh satu kamar kos. Kemarin kita sudah membahas Musuh dan Semaun, kali ini kita akan membahas Bung Karno. Tetap like and subscribe. Seperti biasa saya akan ditemani oleh Direktur Lembaga Kajian Marhenis Indonesia, Bapak Soekarno Altro. Halo Mas Karno. Halo, Kita Mbak Erni. melanjutkan lagi ya obrolan kita tentang 4 tokoh nasional kita. Iya, ini kan 4 tokoh ini yang 4 menghiasi tokoh. ya, Kali ini jagat perpolitikan iya. Indonesia sebenarnya. Kali ini Mas yang fenomenal ya, Bung Karno. Oh iya. Masa kecil Bung Karno yang kita sudah tahu semuanya, pernah tinggal di Mojokerto, kota tercinta kita. Iya. Ini untuk selanjutnya gimana nih ceritanya Bung Karno ini Mas setelah di Mojokerto kemudian melanjutkan sekolah di Surabaya dan kiprah politiknya seperti apa ini? Iya. Jadi setelah menamatkan sekolah dasar atau sekolah rakyat pada waktu itu, sekolah Ongkoloro yang dijalani oleh Bung Karno itu yang sekarang menjadi sekolah dasar negeri Purwo Tengah, dan dilanjutkan juga ke sekolah dasar tapi yang berbahasa Belanda, bahasa sehari-harinya itu. Itu yang sekarang terkenal menjadi sekolah SMP Negeri 2. Nah, di depan kabupaten itu ya sekarang. Setelah 6 tahun menamatkan sekolah rakyat, Bung Karno melanjutkan di HBS di Surabaya. Nah, HBS yang 3 tahun adalah setingkat SMP kalau sekarang. Dilanjutkan juga tetap di HBS tapi yang high school, yaitu SMA-nya kalau sekarang itu. Tetap di HBS, Hogire Burger School di Surabaya ya, yang sekarang terkenal dengan SMA Negeri 2. Nah, itu sekolahnya artis loh Mas. Iya, yang berada di Jalan Wijaya Kusuma. Iya, yang saya tahu itu yang pernah sekolah di situ itu Ita Purnamasari, Ahmad Dhani. Iya, dan Dewa Bujana ya. Dewa Bujana, betul. Nah, itu sangat fenomenal itu sekolah sampai hari ini Mas. Masih jadi favorit. Iya. Kemudian setelah dari Surabaya itu Mas, apa sudah ketika di Surabaya itulah Bung Karno satu kos dengan 3 temannya. Yaitu Semaun, Musuh dan Kartosoewirjo. Ya. Disitulah dengan guru yang sama, keempat orang ini akan muncul 3 ideologi, di mana Bung Karno mengembangkan ideologi nasionalisme, Musuh dan Semaun mengembangkan ideologi komunisme, dan Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo yang mengembangkan pandangan-pandangan Islam yang akhirnya mendirikan negara Islam Indonesia. Jadi guru yang sama, yaitu Haji Umar Sakyid Cokroaminoto, tetapi melahirkan murid-murid yang beda ideologi. Nah, ketika di Surabaya, Bung Karno itu juga sebagai seorang penulis di majalah Utusan Hindia. Hampir 500 tulisan Bung Karno yang dimuat di majalah Utusan Hindia pada waktu itu. Cukup punya nama ya? Betul, karena tulisan-tulisan itu majalah orang Belanda kan itu, majalah kelas menengah ke atas. Iya, bacaan para elit pada waktu itu. Sehingga Bung Karno sangat dikenal oleh masyarakat yang berpendidikan pada waktu itu. Hampir di seluruh sudah mulai nampak ini hampir di seluruh jiwa kepemimpinannya Indonesia sudah, yang pada waktu itu masih Hindia Belanda. Setelah lulus dari HBS, Bung Karno melanjutkan ke Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang terkenal dengan ITB di Bandung. Jadi Bung Karno itu kuliahnya di ITB kalau sekarang itu. Nah, ketika di ITB, Bung Karno kos di rumah Ibu Inggit Ganarze yang pernah menjadi istri beliau ya Mas. Ya, dan pada akhirnya Bung Karno itu menikah
dengan Inggit Ganarsi. Inggit, Dan ketika beliau ke Dyawes Cokroaminoto, beliau juga menikah dengan putri dari Dyawes Cokroaminoto, Ibu Utari. Tapi akhirnya berpisah secara baik-baik dan Bung Karno menikah dengan Ibu Inggit Ganarsi di Kota Bandung. Nah, setelah lulus dari ITB, Bung Karno mendirikan partai yang dia cita-citakan sebagai kendaraan untuk mencapai Indonesia merdeka, yaitu Partai Nasional Indonesia atau yang dikenal dengan PNI. Setelah lulus ITB, semakin fokus pergerakan menuju cita-cita ke Indonesia merdeka. Iya. Nah, karena sepak terjang Bung Karno yang radikal pada waktu itu, menurut penilaian pemerintah Hindia Belanda, maka Bung Karno dalam waktu 1 tahun setelah mendeklarasikan PNI, Bung Karno ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dan dijebloskan ke tahanan yang sekarang terkenal dengan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. Nah, itu ceritanya ketika beliau di persidangan itu pledoinya ditulis sendiri itu ya Mas? Iya. Dan Bung Karno tidak mau bahwa pledoinya itu ditulis oleh Mr. Sartono yang pada waktu itu sebagai pengacara beliau. Tapi Bung Karno ingin menulis pledoinya di dalam persidangan pada waktu itu adalah ditulis beliau sendiri dengan judul Indonesia Menggugat. Indonesia Menggugat, yang bukunya sangat terkenal sampai saat ini. Iya. Nah, setelah dari Sukamiskin ini, keluar dari Sukamiskin ini Mas, beliaunya kan masih tetap istilahnya masih tetap berjuang, bandel ya, tetap bandel ya, masih betul, tetap semakin karena cita-cita nasionalisme beliau itu untuk orang-orang Kamulo alit istilahnya, karena Bung Karno itu kan ideologinya Marhenisme. Marhen itu kan kaum masyarakat jelata, pedagang bakso, petani kecil, pedagang pasar, pedagang jeruk, pedagang buah di pasar-pasar itu. Menurut Bung Karno itu adalah kaum marhen, kaum yang harus diperjuangkan, bukan kaum yang harus diusik kehidupannya, kaum yang harus dipinggirkan kehidupannya. Tidak, justru Bung Karno sangat intens membela kaum marhen, yaitu wong cilik Kamulo alit, karena itu adalah ideologi Bung Karno, Marhenisme. Dan itu tercetus ketika beliau masih kuliah kalau tidak salah itu ya. Marhenisme itu diciptakan beliau ketika beliau masih kuliah di ITB. Masih kuliah. Dan akhirnya menjadi ideologi partai beliau ketika beliau sudah mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI. Betul, Mbak. Nah, setelah dari situ melanjutkan pergerakannya ini sampai di mana ini Bung Karno ini, Mas? Iya, karena dianggap bahwa gerakan-gerakan Bung Karno itu masih radikal, maka beliau ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda dan dibuang ke Bengkulu. Diasingkan ke Bengkulu. Dan di Bengkulu itulah Bung Karno ketemu dengan putri seorang tokoh Muhammadiyah. Putri itu bernama Siti Fatimah, atau yang terkenal dengan Ibu Fatmawati. Ibunya Bu Megawati. Iya. Semakin hangat ini Mas ceritanya ini semakin pengen tahu nih. Semakin apa ini? Tetapi kan waktu kita terbatas ya Mas Karno. Jadi barangkali ini saya mau izin untuk pending dulu ya Mas. Nanti kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Pada episode berikutnya ini munculnya tokoh yang fenomenal juga, yaitu Kartosuwiryo yang mendirikan negara Islam Indonesia dan mendirikan pasukan, yaitu Tentara Islam Indonesia. Dan inilah yang sampai hari ini bergolak di Indonesia ini. Itu ini benang merahnya ini. Jadi demo-demo dari Jakarta sampai Mojokerto itu benang merahnya ya ini. Nanti kita jelaskan. Mas Karno, jangan dilanjut dulu Mas Karno. Nanti kita akan bicarakan untuk selanjutnya. Terima kasih waktunya Mas Karno. Terima kasih ilmunya. Pemirsa, obrolan kita kayaknya semakin menggebu ya, semakin hangat, semakin hot ya. Tetapi jangan lupa tetap stay di channel 5. Jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu, kita lanjutkan lagi. Bye.